Perkenalkan, nama saya Guys Karnwarin dari Prodi TI 5C. Ya, di video ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai apa itu sistem, model umum sebuah sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, sistem informasi, contoh sistem informasi, dan komponen sistem informasi. Apa itu sistem? Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik objek nyata atau abstrak, yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Istilah sistem sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum, kata sistem mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian, model umum dari sebuah sistem. Model umum dari sistem terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Sebuah sistem bisa mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga memiliki beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem membentuk sebuah boundary atau batasan. Sistem berada dalam boundary tersebut, sedangkan bagian luar boundary disebut lingkungan. Kemudian karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama dalam membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Keempat, yaitu penghubung sistem atau interface, merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui media penghubung ini memungkinkan sumber daya yang ada mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Kemudian masukan sistem atau input adalah hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau sinyal input. Keluaran sistem atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem lainnya. Kemudian pengelola sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengelola yang merubah masukan menjadi keluaran. Kemudian sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan, objektif, yang menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Menurut Hutahean, sistem dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik, sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. Kemudian sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dalam dapat diramalkan. Misalnya sistem komputer adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem manusia. Selanjutnya
tentang sistem informasi. Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang meliputi berbagai macam komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai temuan, yaitu menghasilkan informasi. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, McLeod. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kemudian dari Lani Siddhartha, sistem informasi merupakan sistem buatan dari manusia yang berisi serangkaian terpadu komponen-komponen dan manual bagian komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menghasilkan informasi bagi pengguna. Selanjutnya yaitu contoh sistem informasi. Contohnya di sini yaitu sistem layanan informasi akademis. Sistem layanan informasi akademis yang memungkinkan mahasiswa dapat memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Dengan adanya layanan sistem informasi ini, sangat memudahkan mahasiswa dalam setiap kepentingannya. Ketika mengisi KRS, tidak harus berangkat ke kampus hanya untuk mengisi KRS saja. Kita sudah bisa mengakses lewat internet sehingga diakses di mana saja sekalipun kita sedang berada di luar kota. Semua informasi bisa kita dapatkan di sini, mulai dari rekap nilai kita dalam setiap semester. Poin yang terakhir yaitu komponen sistem informasi. John Birch dan Gary Grudnitsky dalam bukunya Jogianto HM mengemukakan bahwa sistem informasi mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, blok masukan. Masukan atau input berupa metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen. Kedua yaitu blok model. Terdiri dari kombinasi prosedur-prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu blok keluaran. Keluaran merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat yaitu blok teknologi. Teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Yang kelima, blok basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang keenam yaitu blok kendali. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi.